Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Summa ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Summa ila arwahi jami'il ulama'i wal fuqaha'i wal nahwiyin wal muhaddithin wal mufassirin wal musannifin wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa asatizatina wa abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian rutin kita Fathul Qarib. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca tentang sunnah ab'ad, ya, sunnah yang dalam salat apabila kita tinggalkan maka disunnahkan untuk diganti dengan sujud sahwi, yaitu ada dua perkara. Yang pertama adalah tasyahud awal, ya, atau tahiyat awal. Kemudian yang kedua adalah kunut pada waktu salat subuh dan salat witir di separuh kedua dari bulan Ramadan. Dan malam ini insya-Allah kita akan memasuki pembahasan tentang sunnah-sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad kita tinggalkan, kita ganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat tidak ada penggantinya, ya, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Dan sekarang kita akan baca pada halaman ke-22, ya, agak bagian di bawah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa hay'atuha ay as-salati wa arada bi hay'atiha ma laysa ruknan fiha wa arada bi hay'atiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dan yujbaru bi sujudis sahwi khamsata asyara khoslatan. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami ila hadwi mankibaihi. Oke, kita terjemahkan sedikit. Wa hay'atuha, dan sunnah hayat salati, salat, sunnah hayat salat,
Wa arada bihayatiha, yang dikehendaki dengan sunnah hayat adalah ma laisa ruknan fiha, yang dikehendaki dengan sunnah hayat adalah ma laisa ruknan fiha, yang bukan rukun di dalam salat, yang bukan rukun dalam salat. Wala ba'dan, dan bukan juga sunnah ab'ad, dan bukan juga sunnah ab'ad. Yujubaru bisujudis sahwi, yang diganti dengan sujud sahwi, yang diganti dengan sujud sahwi. Khamsata asyara khoslatan, ada 15 perkara, ada 15 perkara. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihrami. Pertama atau satu, mengangkat kedua tangan, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, saat takbiratul ihram. Ila hadwi mankibaihi, hingga sejajar dengan kedua bahu, hingga sejajar dengan kedua bahunya. Hingga sejajar dengan kedua bahunya. Oke, seterusnya. Wa raf'ul yadaini 'inda ar-ruku'i. Wa raf'ul yadaini 'inda ar-ruku'i. Wa 'inda ar-raf'i minhu. Wa raf'ul yadaini 'inda ar-ruku'i wa 'inda ar-raf'i minhu. Masih sambungan dari nomor 1 tadi ya, kita teruskan saja, baca dulu, terjemahkan. Dan mengangkat kedua tangan, dan mengangkat kedua tangan, raf'ul yadaini, wa raf'ul yadaini, dan mengangkat kedua tangan, indar ruku'i, ketika ruku', ketika ruku'. Wa inda raf'i minhu, dan ketika mengangkat kepala dari ruku', dan ketika mengangkat kepala dari ruku'. Okay. Oke, seterusnya kita baca lagi. Wa wad'ul yamini 'ala shimali. Wad'ul yamini 'ala shimali. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi. Jadi wa wad'ul yamini 'ala shimali, dua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dan keduanya diletakkan di atas dada, wa tahta sadrihi, di bawah dada, wa fawqa surati, dan di atas pusar. Dan keduanya diletakkan di bawah dada dan di atas pusar. Dan keduanya diletakkan di bawah dada dan di atas pusar. Wa tawajjuhu ay qaulul musalli aqibat taharrumi, ay qaulul musalli aqibat taharrumi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ila akhirih. Al-kha itu singkatan dari ila akhirih, ya. Wal muradu ay yaqul al musalli ba'da at-taharrumi, du'a al-iftitahi, du'a al-iftitahi. Hadhihi al-ayata aw ghayraha, mimma warada fil istiftahi, Kita terjemahkan. Wa tawajjuhu, 3, membaca doa iftitah, ya. Membaca doa iftitah. Ay qaulul musalli aqibat taharrumi, yakni ucapan orang yang salat, setelah takbiratul ihram, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, ila akhirih, dan seterusnya. Dan seterusnya kalau diringkas juga DST, ya, dan seterusnya. Wal muradu ay yaqul al musalli ba'da taharrumi du'a al iftitah. Yang dikehendaki adalah setelah takbiratul ihram, orang yang salat membaca doa iftitah. Hadhil ayata aw ghairaha, baik membaca ayat ini atau selainnya.
baik membaca ayat ini atau selainnya. Mimma warada fil istiftahi, dari doa-doa iftitah yang datang dari Nabi. Dari doa-doa iftitah yang datang dari Nabi. Oke, itu dulu yang kita baca. Sudah kita jelaskan sedikit. Jadi, anak-anakku sekalian, malam ini kita membahas tentang sunnah-sunnah hayat. Sunnah yang bukan rukun, bukan sunnah ba'at, dan bukan juga yang lain. Dia adalah sunnah biasa yang kalau kita tinggalkan, dia tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Dan di dalam kitab kita ini dijelaskan ada 15 sunnah ya hayat. Yang pertama itu adalah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Dan mengangkat tangan di sini dijelaskan secara jelas di sini di dalam kitab kita ila hadwi mankibaihi. Ya. Jadi ketika mengangkat tangan itu hingga sejajar dengan kedua bahu. Dan di dalam mazhab Syafi'i sebenarnya ada dua cara atau posisi tangan. Ya. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu, kemudian yang kedua sejajar dengan telinga. Ya, jadi baik kita angkat secara dengan bahu kita ataukah sampai di anak telinga, ya, telinga bagian bawah. Ya. Ya. Oke, dalam mazhab lain ada kalau Hanafiyah itu telinga, dalam mazhab Maliki dan Hanafi ke bahu. Ya, Syafi'i dua riwayat dalam Syafi'i ada dua, dalam mazhab Syafi'i ada dua kaidah ya yang bisa diterapkan, yaitu apakah kita sejajar dengan telinga ataukah kedua bahu ya. Nah, jadi mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, begitu juga mengangkat kedua tangan ketika kita mau ruku. Jadi hendak ruku, sebelum ruku itu angkat kedua tangan dulu, baru kita ruku. Wa inda raf'i minhu, dan ketika mengangkat kepala dari ruku. Jadi setelah kita ruku kita bangun, atau bangun dari ruku juga bisa juga terjemahkan. Wa inda raf'i minhu bisa juga terjemahkan ketika bangun dari ruku, ya. Ya. Nah, ketika bangun dari ruku kita juga angkat tangan. Sama posisinya ketika kita mengangkat untuk takbiratul ihram, ketika kita ingin ruku, dan ketika bangun dari ruku, bangkit dari ruku juga sama. Ya, meskipun biasa kita melihat di dalam masyarakat dan biasa diajarkan di kampung-kampung itu kita angkat dengan begini ya. Alasannya karena ketika kita bangun dari ruku itu adalah kita berdoa ya. Tapi para ulama kita mengajarkan juga bahwa sama posisinya. Jadi kita turun begini, naik pun begini juga ya. Nah, itu yang kami dapatkan dari para syuyuh ya, para syekh-syekh kita. Ya, jadi pertama mengangkat kedua tangan. Itu adalah sunnah. Artinya kalau ada orang yang takbiratul ihram tidak angkat tangannya, Allahu Akbar, tapi tangannya tetap begini di bawah, ya, maka secara sahnya sah, cuma ya tidak sempurna, karena yang namanya salat sempurna itu adalah apabila kita salat kita lakukan semua, kerjakan semua, baik rukunnya, sunnah ba'atnya, dan sunnah hayatnya. Kita datangkan semua, baru dinamakan dengan salat yang betul-betul sempurna, ya. Kemudian yang kedua, sunnah ini adalah wad'ul yamini ala shimal. Ya. Wad'ul yamini ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, seperti misalnya kita sudah ketahui ya, dari tangan kanan kita di bagian di atas dan kiri di bawah. Ya. Wa yakunani tahta sadrihi, dan keduanya, posisi keduanya itu tahta itu di bawah dada dan di atas pusar. Ya. Ini yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i. Ya, namun ada mazhab lain selain itu, ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang salat
dan menyalahi dari kaidah ini, cara ini, maka jangan disalahkan karena banyak riwayat, ya. Mazhab Hanafi itu setelah takbiratul ihram mereka meletakkan tangannya di bawah pusar, ya, lebih santai. Ya. Ini sesuai bagi mereka yang mungkin badannya, ada orang yang badannya gemuk, ya. Jadi kalau di atas perutnya agak susah mungkin diletakkan, apalagi kalau kekenyangan. Nah, maka diletakkan di bawah pusar. Ya. Itu mazhab Hanafi. Ya. Kalau mazhab Ahmad bin Hambal itu sama dengan Syafi'i, ya, sebenarnya di bawah. Dan meskipun mereka di antara pengikut Hambali itu ada yang meletakkan di atas dada, ya, di atas dadanya. Ya, ada memang riwayat, ya, riwayat itu adalah sadrihi. Jadi ada secara umumnya ada 3 posisi meletakkan tangan di atas badan kita itu. Pertama di bawah pusar. Nah, kemudian kedua di atas pusar, di bawah dada, dan ketiga di atas dada. Itu ini. Jadi tidak boleh kita salahkan, ya. Jadi masing-masing ada ini dalilnya. Mazhab Maliki malah tidak meletakkan tangannya di atas dadanya ataukah di atas pusarnya, ya, ataukah di bawahnya. Kalau mazhab Maliki itu malah irsal yadaini, maksudnya dibiarkan tangannya ke bawah, ya, tidak didekapkan. Ya, dia tidak mendekapkan ke tangannya. Jadi dari posisi ada 4 lah. Kalau mazhab 4 ini ada di bawah, ada di tengah, ada di atas dada, ada yang tidak mendekapkan tangannya. Dan semua ada dalilnya, ada dasarnya, ya. Ya. Ada juga itu yang meletakkan tangannya itu sebelah kiri, bagian kiri, ya. Jadi di atas, tepat di atasnya jantung, posisi jantung, ya. Jadi kalau mau periksa jantungnya itu, kalau ada yang bergerak itu tuk, ya, sebelah kiri itu makanya ada yang kaidah Allahu Akbar, dia begini tangannya, ya. Jadi kalau saya berdiri Allahu Akbar begini, ya. Nah, itu biasanya begitu adalah patareka, ahli tarekat. Apa alasan mereka? Karena kalau kita salat itu banyak gangguan, ya. Yang paling terganggu itu adalah hati kita, ya. Dan itu yang akan dibisik-bisik oleh setan, ya, supaya hati kita kacau, tidak fokus, tidak khusyuk. Maka mereka jaga hatinya, ya, supaya jangan diganggu oleh setan. Jadi dia tekan, ya, dia jaga itu, jangan kau ganggu, dia jaga, ya. Itu alasan dia, ya. Dan hati itu namanya hati kalau dalam bahasa Arab summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Kenapa dinamakan dengan qalb, hati? Karena kalbu itu selalu bolak-balik, ya, terbolak-balik. Ya, biasa mengatakan A, hati isinya hari ini mengatakan A, besok mungkin dia mengatakan B, ya. Hari ini iya, mungkin besok menjadi tidak, ya. Berubah-ubah itu hati. Sehingga para ahli tasawuf itu mengamalkan kaidah tadi itu, ya, supaya hatinya jangan terbolak-balik, tetap dalam satu pendirian, ya. Nah, itu dia punya alasan tersendiri. Cuma menurut para ulama itu, ulama yang berpegang pada dalil itu tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya yang menunjukkan riwayat yang menunjukkan itu, ya. Dia mendukung itu, tidak ada dasarnya yang kuat dari hadis-hadis. Nah, itu adalah ijtihad para ulama tarikat, ya. Ya, itu yang kedua. Jadi meletakkan tangan di atas, dan posisinya ada 2, ya. Ada yang posisi tangan itu ketika di sini ada yang begini, ada yang begini, ya. Jadi jari kelingking kita dengan ibu jari itu memegang apa namanya ini, pergelangan tangan, dan pakai 2 ke depan gini, ya.
ataukah pegang begini. Ya, ada dua posisi yang disunahkan oleh Rasulullah. Pegang begini ataukah begini. Ya. Ketika kita letakkan di atas dada, di bawah dada kita dan di atas pusar. Ya. Nah, kemudian kita beranjak kepada sunnah yang ketiga, yaitu tawajjuh. Sebenarnya lafaznya tadi tawajjuh, tapi saya terjemahkan doa iftitah, membaca doa iftitah, karena itu sama tujuannya. Ya. Tawajjuh itu membaca doa tawajjuh. Jadi artinya doa ini ada dua artinya, namanya. Bisa dinamakan doa iftitah, bisa juga dinamakan doa tawajjuh. Kenapa dinamakan doa iftitah? Karena ia pembuka. Doa pembuka sebelum kita membaca Al-Fatihah. Jadi iftitah itu ya, doa iftitah. Kalau kita memulai atau membuka salat kita setelah kita takbiratul ihram, maka kita mulai ya membuka bacanya. Nah, kenapa dikatakan tawajjuh, doa tawajjuh? Karena kebanyakan ulama Syafi'i itu menganjurkan kita membaca doa wajjahtu, zikirnya wajjahtu wajhiya lillah. Ya. Lilladzi fatar samawati wal ardh. Ya, karena di awal lafaznya tawajjuh itu wajjahtu, maka dinamakanlah dengan tawajjuh. Ya, doa menghadapkan wajah kita ya. Ya. Kalau dinamakan dengan tawajjuh. Ya. Karena imam dalam mazhab Syafi'i disunahkan lafaz wajjahtu. Ya, itu yang diajarkan oleh para ulama kita, meskipun sebenarnya banyak riwayat-riwayat lain, baca-bacaan lain selain itu. Ya. Jadi tawajjuh ai qaul musalli akibat taharrumi, yaitu ucapan orang yang salat setelah bertakbiratul ihram, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Ya. Hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan seterusnya ya. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku ya. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan seterusnya ya, ila akhirih. Ya, sebagaimana yang kita sudah hafal semua. Ya. Wal muradu, yang dikehendaki atau yang dimaksud dengan tawajjuh itu adalah ayyaqul musalli ba'da taharrumi, yaitu orang yang salat membaca atau mengucapkan setelah takbiratul ihram doa al-iftitah. Jadi maksud dengan tawajjuh tadi itu adalah bacaan doa iftitah. Baik membaca ayat ini, sebenarnya kalimat yang tadi itu wajjahtu au ghairaha atau selainnya. Jadi banyak pilihan sebenarnya ya. Banyak pilihan dari hadis-hadis Nabi yang merupakan bacaan-bacaan tawajjuh. Dan saya sebutkan di sini beberapa riwayat doa-doa ya, termasuk tadi wajjahtu wajhiya lilladzi, itu riwayat Muslim ya, dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fatar samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, itu. Nah, kemudian ada riwayat yang masyhur juga, yang ini biasa dianjurkan oleh saudara kita dari Muhammadiyah, yaitu bacaan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Jadi ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara masyriq dan maghrib, timur dan barat ya. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqis sabul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran ya. Allahumma ghsilni minal khataaya bimma yuwassali wa bayr. Ya Allah, bersihkanlah aku, cucilah dosa-dosaku dengan air, salju dan embun ya. Itu doa yang masyhur juga, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Ya. Ada doa yang paling singkat ya. Dan biasanya banyak orang yang suka yang singkat-singkat ya. Ada yang singkat itu biasanya ulama kita, guru-guru kita sebelumnya ini mengajarkan kita menggabungkan dua doa ya. Pertama,
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Doa ini diajarkan dari sejak kecil ya, sejak dari TPA itu kita sudah diajarkan itu. Setelah itu wajhatu wajhiyah atau ini wajhatu ya. Ada riwayat wajhatu, ada juga riwayat ini wajhatu. Kedua-duanya boleh ya. Nah, sebenarnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu adalah satu doa yang penuh, sudah komplit itu. Artinya bisa saja kita membaca doa kita hanya membaca itu saja ya. Apalagi kalau orang mau cepat-cepat ya. Contohnya tarawih ini kan biasanya masyarakat kita tidak mau kalau panjang-panjang. Maka kita ambil yang pendek iftitahnya ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita salat sunnah contohnya kita mau yang cepat-cepat waktunya. Tapi saya lihat anak-anak ini terlalu cepat juga. Jangan terlalu cepat juga salat sunatnya. Ya. Ya, expert sekali saya lihat anak-anak ini kalau salat sunat. Ya, meskipun kita mau cepat-cepat ya anak-anakku sekalian ya, tetap disempurnakan bacaannya. Takutnya kalian cuma baca Al-Fatihah cuma satu ayat aja. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, 2 ayat baru Allahu akbar. Jangan begitu. Habiskan 2 Fatihah, baca dengan bacaan yang bagus juga ya. Dan meskipun kita salat sunat, baca-bacanya itu tartilkan juga, jangan terlalu cepat ya. Tidak semestinya juga tartil sekali ya, tapi huruf-hurufnya itu sempurna. Ya, sempurna bacaannya, panjang pendeknya. Ya. Jadi itu tahiyat yang iftitah yang pendek. Nah, ternyata ada yang lebih pendek lagi ya. Ada yang pendek-pendek lagi itu yaitu zikirnya adalah subuhun kudusun rabbul malaikati warruh ya. Ini lebih pendek lagi dan diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dalam salat malam ya. Nah, jadi Masya Allah banyak riwayat tentang itu dan terserah kita mau pilih yang mana ya. Bahkan saya ada kumpulkan ini ada 10 riwayat bacaan doa iftitah ya. Yang tadi paling pendeknya adalah subuhun kudusun rabbul malaikati warruh ya. Kalau kita tidak biasa dibaca itu ya kita baca yang biasa ya, yang bisa kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ya. Kemudian kita bisa sambung lagi wajhatu atau ini wajhatu ya. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah ya. Jadi usahakan dalam sholat kita itu meskipun kita mau cepat-cepat dalam sholat ya, mungkin sholat sunat ya, ataukah kita dalam keadaan musafir ya, takut ketinggalan kendaraan, maka meskipun kita begitu ya kita bacalah, tetap baca, datangkan doa-doa tersebut ya, doa-doa iftitah ini. Pilihlah yang pendek-pendek kalau memang waktu kita tidak cukup ya. Tapi kalau waktu kita banyak ya, sebagaimana yang kita biasa baca ya. Ada ulama mengatakan tidak masalah kita baca 2 doa ya, seperti tadi Allahu akbar kabira, kemudian kita sambung lagi wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman dan seterusnya. Ada juga yang mengkritik, sebenarnya ada ulama mengkritik bahwa kenapa harus baca 2 ya, kenapa harus dibaca 2 doa, cukup 1 ya. Ya. Sebagaimana dalam doa ini sebenarnya dalam kitab ini pun mengajarkan ya membaca wajhatu. Jadi kalau kita mau mengikuti pendapat dalam kitab ini, ya kita baca 1 saja. Bisa setelah Allahu akbar langsung kita baca wajhatu wajhiya lilladzi. Atau kamu ambil riwayat ini wajhatu boleh juga ya, terserah. Banyak pilihan sebenarnya. Apalagi di sini sebutkan hadhil ayat atau ghairaha ya, bagi membaca ayat yang ini bacaan ini, kalimat ini, ataukah selain dari yang biasa kita baca yaitu wajhatu ya, banyak riwayat lain ya. Jadi malam ini kita baca 3 saja dulu ya, dari 15 sunnah ayat. Yaitu yang paling pertama tadi adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram
Kemudian mengangkat kedua tangan ketika kita mau ruku dan bangun dari ruku atau bangkit dari ruku. Dan yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan yang ketiga adalah membaca doa iftitah, ya, sebagaimana yang biasa kita baca, ya. Allahu berkabira walhamdulillah katsir wa subhanahu wa wasila dan seterusnya. Dan insyaallah sunnah yang keempat kita akan sambung pada pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kepada majlis. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.